Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, kita lanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah. Maaf, ini saya perbaiki dulu formatnya. Mata kuliah perancangan pemuliaan tanaman. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan mereview kembali tentang pembentukan populasi dasar dan perakitan varietas bersari bebas. Jadi meskipun ini sudah dibahas di banyak mata kuliah, barangkali kita perlu ingatkan kembali beberapa hal ya tentang hal ini. Nah, ini pembentukan populasi dasar perakitan varietas bersari bebas ini ditujukan untuk tanaman menyerbuk silang, ya, tanaman menyerbuk silang, di mana mempunyai secara alami ini tanaman menyerbuk silang itu mempunyai susunan genetik yang heterozigot dan heterogen. Ya, karena sudah dikonservasi secara turun-temurun selama ratusan bahkan ribuan tahun lalu, maka pola penyerbukannya yang dicirikan oleh letak alat kelamin jantan dan betina yang terpisah dalam pada bunga yang berbeda, ya, atau itu monosius, ya, atau terletak pada tanaman yang berbeda, atau kalau terletak pada bunga yang sama, posisinya antara kepala putik dan anter itu lebih tinggi ke kepala putik. Kalaupun dia sama, sejajar, dan penyerbukan silangnya semunculkan sendirinya mudah terjadi, maka secara kimia itu tidak bisa terjadi pembuahan yang kita sebut dengan self incompatibility. Ya, jadi bariernya sehingga muncul terjadi penyerbukan silangnya tadi mulai dari apakah bunga itu alat kelamin jantan terletak pada bunga yang berbeda, alat kelamin jantan terletak pada tanaman berbeda, alat kelamin jantan berada posisi jauh daripada alat kelamin betina, atau terjadi ketakserasihan sendiri. Ya. Nah, itu berimplikasi kepada aksi gen yang berada pada genotipe tersebut yang menyebabkan dia bisa survive. Ya, aksi gen yang berhubungan dengan ya, keadaan itu ya, adalah aksi gen non-aditif, aksi gen dominan atau epistasis, aksi gen dominan dan atau epistasis. Ya. Tanaman-tanaman menyerbuk silang ini akan survive dalam keadaan heterozigot, ya, yang nanti dicirikan adanya yang disebut dengan heterosis. Ya. Dalam keadaan heterozigot, maka ada interaksi antar alel, ya. Contohnya adalah A besar dan A kecil. Lalu kemudian kemungkinan juga terjadi interaksi antar lokus yang heterozigot tersebut, ya, sehingga menginisiasi protein-protein tertentu, ya, yang kemudian ya, menyebabkan karakternya yang dalam keadaan heterozigot itu lebih baik
dibandingkan dengan keadaan homozigot yang kita sebut dengan heterosis. Nah, jadi dalam analisisnya kalau kita melakukan perancangan, misalnya dalam penelitian dasar, bisa saja kita mulai dari analisis bagian depan, apakah dia menyerbu sendiri atau menyerbu silang, kemudian dilihat polanya, heterosisnya bagaimana, dilihat hal-hal lain yang berkenaan dengan heterozigositas itu. Atau dibalik, kita sudah dapatkan tanaman yang heterosisnya bagus, lalu kemudian kita balik lagi, bagaimana pola penyerbukannya, apakah sesuai atau tidak. Nah, biasanya selalu berkorelasi, biasanya selalu berhubungan, sehingga kalaupun tanaman itu dikategorikan menyerbuk sendiri, gitu ya, maka ketika kita jumpai heterosisnya tinggi, inbreedingnya rendah, kemudian dalam keadaan heterozigot, heterosisnya tinggi, dalam keadaan heterozigot itu lebih baik, maka kita mulai curiga bahwa kemungkinan ini terjadi penyerbukan silang yang lebih besar. Dari 5%. Kan standar kita untuk menyerbuk sendiri itu adalah 5%. Nah, jadi aksi-aksi gen non aditif itu bekerja dengan baik ya untuk tanaman-tanaman yang persentase penyerbukan silangnya besar. Ya, kalau kita menjumpai itu yang persentase penyerbukan silangnya besar, kita perlu cek lagi, betul tidak dia menyerbuk sendirinya besar. Atau sesungguhnya dia termasuk ke tanaman yang intermediate menyerbuk sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, kalau itu yang kita jumpai, maka varietas-varietasnya kita harus arahkan kepada genotipe dalam keadaan heterozigot. Ya. Genotipe yang menyerupai tanaman menyerbuk silang. Nah, jadi kembali ke sini bahwa tanaman-tanaman yang menyerbuk silang itu mempunyai daya survival yang lebih baik ya jika dalam keadaan heterozigot untuk sebagian besar lokus. Dengan demikian maka perancangan pemulihan yang kita lakukan untuk kelompok tanaman ini atau yang senada dengan ini, saya katakan tanaman ini misalnya jagung tadi itu pasti menyerbuk silang, tapi tanaman menyerbuk sendiri yang mengarah ke menyerbuk silang, maka akan bisa kita hasilkan ya varietas yang bagus jika sebagian besar lokusnya dalam keadaan heterozigot. Nah, gitu. Tinggal bagaimana caranya memerangkap, bagaimana caranya agar dia dalam keadaan heterozigot. Nah, agar semua lokus dalam keadaan heterozigot, berarti alternatifnya adalah varietas hibrida. Varietas hibrida itu persilangan dua galur murni yang mempunyai susunan genetik yang berbeda. Maka varietas hibrida. Atau varietas bersari bebas, di mana hampir sebagian besar lokus dalam keadaan heterozigot. Tidak semua lokus barangkali, karena tidak mungkin kan semua lokus dalam keadaan heterozigot, tapi sebagian besar dalam keadaan heterozigot. Nah, ini yang menyebabkan varietas hibrida lebih baik ya, perform dan produktivitasnya dibandingkan varietas bersari bebas. Karena varietas bersari bebas, karena varietas hibrida kita bisa desain ya, kita bisa desain bahwa dia bisa ya heterozigot untuk sebagian besar lokus. Nah, kita bisa rancang bahwa dia galur murni persilangan dengan galur murni. Tetapi terkadang tidak semua karakter-karakter itu, tidak semua varietas itu adalah bisa dalam keadaan heterozigot untuk yang hibrida. Jadi misalnya jagung manis, tentu gen-gen kemanisannya tidak dalam keadaan heterozigot. Jagung ketan, gen-gen yang menyebabkan dia mempunyai kandungan amilase tinggi itu tidak dalam keadaan heterozigot. Ya. Ketahanan terhadap penyakit
terhadap penyakit bule misalnya, gen-gennya tidak bisa dalam keadaan heterozigot, harus dalam keadaan homozigot resesif. Jadi kemanisan, ketan tadi, kemudian ketahanan terhadap bule itu harus dalam keadaan homozigot resesif. Ya. Nah, maka kita harus rancang sedemikian rupa agar sebagian besar dia tetap dalam keadaan heterozigot, ya. Tetapi bagian-bagian tertentu kalau dia berupa gen harus berupa gen, tapi tidak mungkin kalau untuk berupa gen, bisa jadi berupa kromosom dalam keadaan homozigot. Nah, jagung manis misalnya. Tapi tetap dia seragam, jadi ada homozigot. Nah, yang kadang juga tidak bisa kita hindari karena permintaan konsumen adalah jagung warna-warni. Jagung warna-warni, apakah itu manis atau bukan, itu tidak bisa dibuat dari varietas hibrida. Nggak mungkin warna-warni, pasti akan seragam. Kuning akan kuning semua, putih akan putih semua. Tapi kalau sudah kuning, ungu akan ungu semua. Tapi kalau udah ungu, kuning, putih, pasti ada desain tertentu yang tidak semua lokus dalam keadaan heterozigot untuk semua karakter-karakter tersebut. Mesti akan ada keragaman di sana. Sesungguhnya varietas yang tadi, yang mempunyai warna-warni tadi, itu bisa dengan mudah dibuat dari varietas bersari bebas sesungguhnya. Tapi saat ini karena perusahaan-perusahaan tidak mengharapkan, tidak terlalu menyenangi varietas bersari bebas, banyak varietas hibrida, maka varietas-varietas hibrida yang mempunyai karakter warna-warni tadi itu sesungguhnya tidak hibrida murni. Nah, ini yang perlu juga kita pahami ya ketika kita misalnya perlindungan varietas itu kan kalau varietas hibrida ya tidak boleh ada perbedaan. Nah, ketika dia ada warna-warni di sana, kemudian tidak bisa diklasifikasikan warna-warni itu dalam hitungan kuantitatif, artinya berapa warna ungu, berapa warna putih, berapa warna kuning, dan sebagainya, maka kita kalau akan beranjak dari sini, varietas itu sudah bisa dilindungi. Tapi kita harus paham bahwa varietas-varietas yang semacam ini harus kita maknai bahwa dia tidak bisa hibrida seperti umumnya varietas yang hibrida lainnya. Ini pernah terjadi. Saya sebagai komisi PPT pernah ada juga yang mengajukan untuk dia menyatakan varietas hibrida, tetapi keragamannya sangat tinggi akibat dari keinginan konsumen menginginkan karakter yang seperti itu. Jadi untuk membuat dalam keadaan heterozigot dan kalau bisa homogen, jadi heterozigot homogen, maka caranya adalah varietas hibrida. Ya. Atau cara lain adalah kalau memungkinkan dia vegetatif, maka perbanyak secara vegetatif. Ya pasti heterozigot homogen. Biasanya terjadi pada tanaman-tanaman buah-buahan itu ya, dia dalam keadaan heterozigot, tapi dia seragam karena diperbanyak secara vegetatif. Ya. Untuk varietas bersari bebas memang heterozigot, tapi tidak mungkin kan dia untuk homogen total. Dia heterogen. Untuk tapi untuk karakter-karakter tertentu dia bisa jadi menjadi seragam untuk karakter kualitatif ya misalnya. Ya terkadang kita untuk varietas bersari bebas arahnya adalah kepada produktivitas, ke arah kualitas hasil dan sebagainya. Nah, kadang-kadang karakter-karakter kualitatif lainnya itu tidak termonitor pada saat seleksi, sehingga misalnya terkadang ada yang mengeluhkan adanya keseragaman pada warna batang, misalnya warna bibit, misalnya warna batang pada fase bibit kok ada yang ungu, ada yang hijau, warna-warni begitu jadinya. Nah, ini sebagai ciri dari varietas bersari bebas. Ada pertanyaan seperti ini? Bapak Ibu. Bertanya, Prof. Silakan. Senang. Yang terkait dengan cabai bagaimana, Prof? Kemarin saya presentasi dengan kuning, Pak.
Kan hasil galurnya itu kan bisa hibrida, saya bilang itu bersari bebas. Agak dikomentari, Prof. Saya galur murni katanya, Prof. Bagaimana, Prof? Ya itu, karena sebagian besar dari kita masih menganut tanaman menyerbu sendiri dan tanaman menyerbu silang, maka kalau menyerbu silang itu hibrida dan bersari bebas, menyerbu sendiri itu hibrida dan galur murni, maka ketika ditarik ke tanaman yang intermediate, itu masih tetap kasusnya adalah hibrida dan galur murni. Padahal kita bisa jelaskan intermediate-nya ke arah mana. Artinya begini, tetua-tetua pembentuknya itu penyerbukan silangnya seperti apa. Untuk kasus-kasus tanaman intermediate, memang ada 3 kasus varietas jadinya. Pertama, varietas hibrida. Kedua, varietas bersari bebas. Ketiga, varietas galur murni. Nah, varietas galur murni itu adalah untuk kelompok-kelompok cabai yang presentasi penyerbukan silangnya kecil, di bawah 5%. Maka itu kita sebut dengan varietas galur murni. Bisa. Tapi varietas-varietas yang penyerbukan silangnya besar, antara 5-40%, kita katakan varietas bersari bebas. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Tinggal kita jelaskan saja, ini menyerbu bersari bebas karena presentasi penyerbukan silangnya besar. Terbukti dari apa? Ya, terbukti dari misalnya kita bisa perlihatkan posisi kepala putik atau apa gitu ya, dan juga keragaman yang terjadi begitu ya. Atau juga bisa kita perlihatkan dari heterosisnya yang tinggi gitu ya. Bisa kita perlihatkan di sana. Nah, untuk menyatakan bahwa dia varietas galur murni, kita bisa perlihatkan juga inbreeding depression tidak terlalu besar gitu. Sehingga tidak salah orang menyatakan varietas galur murni, tidak salah juga varietas bersari bebas atau varietas hibrida pada cabai, tergantung daripada genotipe tetua pembentuk ini, bukan lagi kelompok. Kalau padi, kacang tanah gitu ya, itu spesiesnya. Padi itu semuanya begitu. Kacang tanah semuanya begitu. Nah, untuk intermediate tidak semua begitu. Itu masalahnya. Ya. Sekali lagi ada ya genotipe individu ini bicaranya, individu cabai yang persentase menyerbu silangnya kurang dari 5%. Ya, dengan demikian penyerbukan sendirinya lebih dari 5%. Nah, kalau dua tetua pembentuk itu menjadi varietas, maka dia bisa menjadi varietas galur murni karena inbreeding deficient tidak terlalu besar. Tetapi kalau gitu ya, kalau dia di antara kedua itu ya, di mana maka dia akan menjadi varietas bersari bebas dengan tingkat kemurnian yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sama dengan varietas galur murni. Terbukti dari penampilan ini. Kita misalnya varietas bersari bebas kita itu adalah lembayung. Lembayung itu daunnya ungu, kadang-kadang ungu, kadang-kadang agak hijauan. Dari segi keragaman daun itu sudah mulai terlihat dalam satu populasi ya. Memang ungu, tetapi ada juga yang agak muda ungunya. Muncul aja begitu. Dan itu tidak bisa dihindari. Kita sebut dengan varietas bersari bebas tadi. Nah, kalau varietas galur murni harusnya tidak ada itu. Harus semua serba sama. Nah, demikian juga dengan buah, kasus buah ini kasus buah cabai misalnya pada Aisyah. Aisyah itu kan ada yang bulat, betul-betul ada yang bulat agak lonjong dan seterusnya. Tidak bisa kita membuat dia betul-betul menjadi galur murni gitu. Karena presentasi menyerbu silangnya besar. Itu kira-kira. Jadi kita bisa arahkan ke sana kalau ada pertanyaan mengapa bukan galur murni. Ya, bisa kita cap sebagai galur murni untuk varietas kita. Bisa juga kita bisa cap sebagai bersari bebas untuk varietas kita yang lain untuk kasus cabai. Gitu. Jadi dua-duanya betul tergantung dari kita yang tahu terhadap varietas itu. Gitu ya. Secara umum biasanya karena dia termasuk intermediate, kalau di perlindungan varietas kita sebut dengan bersari bebas. Secara umum ya, secara umum kita sebut dengan varietas bersari bebas karena dia intermediate. Itu kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Prof. Silakan Mas Helvi. Izin mau tanya, untuk varietas hibrida dan bersari bebas ini Prof, potensi hasil yang dihasilkan itu apakah hanya memang karena terjadinya perbedaan jumlah lokus yang heterozigot atau ada pengaruh atau faktor lain? Kemudian yang kedua, apakah varietas bersari bebas ini bisa juga kita identikan dengan varietas-varietas jagung lokal yang ada di alam? Terima kasih, Prof. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya Mas Helvi. Secara alami, populasi tanaman menyerbuk silang adalah heterozigot heterogen. Nah, varietas lokal itu memenuhi ciri itu.
Sehingga kita katakan bahwa varietas bersari bebas, varietas lokal adalah varietas bersari bebas kalau dia jadi varietas lokal. Apa cirinya? Cirinya adalah secara genetik dia heterozigot, secara fenotip itu adalah ada keragaman, tetapi fenotip yang tampak itu ada ciri tertentu dari fenotip itu. Misalnya varietas bersari bebas, jagung, ketan. Jagung ketan itu kalau dari segi penampilan tinggi, tidak sama kan, tidak sama tingginya. Tapi karakter ketannya, karakter warna putih dan ketan itu yang mencirikan varietasnya. Begitu. Walaupun ukuran tongkol juga kadang-kadang tidak seragam juga gitu ya, tidak sama gitu ya. Tapi ada ciri khusus dari varietas itu. Jadi bisa kita kalau misalnya ternyata petaninya sudah melakukan kegiatan secara turun-temurun, artinya mulai membuat dia seragam pada karakter tertentu, maka kita langsung bisa melepasnya sebagai varietas bersari bebas. Tapi kalau misalnya ada perlu sentuhan dari kita karena ada generasi tertentu yang mungkin ada terjadi migrasi dari gen-gen dari luar karena dia nanamnya berdekatan dengan gen tanaman lain misalnya, atau tetangga yang menanam tanaman lain sehingga ada migrasi, maka perlu adanya pemurnian kembali. Pemurnian dalam artian karakter-karakter tertentu yang tidak diharapkan itu dikeluarkan dari populasi. Begitu. Nah, mengenai produktivitas, apakah produktivitas itu adalah bagian karakter yang final yang kita tunjukkan ini produktivitasnya, yang sesungguhnya adalah gabungan dari berbagai karakter lain, ya, panjang tongkol, bobot tongkol pada jagung ya, panjang tongkol, bobot tongkol, kemudian diameter tongkol, ya, jumlah tongkol per tanaman, kemudian macam-macam untuk sampai panjang tongkol seperti itu, diameter batang, lebar daun. Jadi banyak sekali yang terlibat di sana yang kita sebut dengan komponen hasil yang mempengaruhi produktivitas. Nah, jika semua lokus-lokus itu dalam keadaan heterozigot untuk semua karakter-karakter tadi, maka bisa diyakini bahwa varietas itu produktivitasnya akan tinggi. Nah, tetapi kita harus perhatikan, gitu ya, perhatikan bahwa untuk mencapai yang seperti itu, ya, ada kemungkinan tidak bisa kita buat dari varietas galur murni yang punya inbreeding depression terlalu besar, ya. Nah, kalau inbreeding depression terlalu besar artinya terlalu banyak gen-gen dalam keadaan homozigot resesif, ya. Maka kita harus modifikasi sedemikian rupa sehingga tetua pembentuk varietas hibrida itu dalam keadaan homozigot, tetapi tidak semua lokus dalam keadaan resesif, dibagi. Misalnya genotipe tetua A, resesifnya ada di A. B, resesifnya ada di B. Dan seterusnya. A, C, D ada di A. B, D, E ada di B. Resesifnya. Akibatnya secara penampilan kedua tetua itu akan sama. Ya, akan sama. Tidak terlalu jomplang, tinggi dan rendah, tidak begitu. Biasanya akan sama. Tetapi ketika digabungkan keduanya akan melejit sangat tinggi. Tidak hanya tinggi ya. Tidak hanya melewati dua, tetapi melejit sangat tinggi. Artinya dia menyimpan gen-gen tertentu di dalam ini, A dan B tadi, tetapi ketika digabung dia akan tereksplor, dia dalam keadaan heterozigot. Kalau dia tidak terlalu tinggi, lonjakannya kita yakini bahwa dia dua-duanya dalam keadaan homozigot dominan yang sama gitu ya. A besar, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar. Kalau dia sama semua kan tingginya sama tuh. Produktivitas sama, ketika disilangkan akan sama lagi gitu karena tidak ada lonjakan. Tapi kalau lonjakan besar, kita yakini bahwa ada yang tersimpan di sini dalam keadaan homozigot resesif, disimpan di sini dalam keadaan homozigot resesif, yang jumlah homozigot resesif sama, ya, ketika digabungkan menjadi heterozigot untuk semua lokus. Nah, itulah peran kita dalam mencari tetua-tetua yang sepertinya sama, tapi mempunyai kandungan genetik yang berbeda sangat jauh sehingga hibridanya sangat bagus. Nah, jadi itu. Nah, kenapa juga tidak kita bisa menggunakan yang inbreeding depression terlalu besar? Karena nanti juga terpengaruh oleh produksi benih. Terpengaruh juga ukuran biji. Kalau inbreeding depression terlalu besar, ukuran bijinya kecil. Ketika dia berkecambah, kotiledonnya kecil. Cadangan makannya kecil. Sehingga produk pertumbuhan awalnya sudah mulai agak terhambat dibandingkan yang lain. Walaupun dia hibrida ya.
karena dia cadangan makannya sedikit dan sebagainya, sehingga nanti terpengaruh kepada pertumbuhan diameter dan sebagainya. Nah, jadi kita harapkan bahwa tidak mengalami inbreeding depression yang besar itu, sehingga bijinya besar, penyerbukannya juga banyak karena polennya banyak gitu ya. Jadi bijinya juga, produktivitas bijinya juga bagus gitu ya, sehingga pertumbuhan tanaman sangat terpengaruh oleh generasi-generasi awal dari pertumbuhan itu. Itu yang dilakukan orang sekarang. Karena kalau mengejar hanya varietas hanya heterozigot saja, itu tidak terkejar dengan varietas yang ada sekarang. Karena varietas yang ada sekarang kan sudah 6-7 ton pipilan kering ya pada jagung. Nggak kejar itu kalau hanya prinsipnya heterozigot saja. Gitu ya. Harus ke arah sana. Nah, dengan demikian maka varietas bersari bebas juga nggak akan bisa ngejar tadi, karena juga tidak mungkin heterozigot total yang berasal dari tetua yang tadi juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya varietas hibrida kalau terlalu banyak yang tidak homozigot pasti akan lebih rendah ya produktivitasnya dibandingkan dengan yang apa namanya? Saya akan lihat Mas Royan dulu ya. Nah, dalam keadaan misalnya saya katakan tadi jagung manis, pasti produktivitas jagung manis lebih rendah daripada jagung pipil. Varietas jagung ketan lebih rendah daripada jagung pipil. Apalagi kalau jagung manis dan ketan, karena dia kromosomnya berbeda. Setidaknya 2 kromosom yang terlibat di situ yang dalam keadaan homozigot pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan yang pipil. Ya, kira-kira itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak, boleh bertanya? Silakan, Ryan. Kalau di kelapa Balit Palma itu performanya itu bagaimana ya Pak ya? Bervariasi seperti itu Pak. Jadi kami pada saat melakukan perakitan untuk hibrida tipe baru itu kadang karena kebutuhan untuk tetuanya itu kurang, jadi harusnya itu buahnya itu warnanya hijau, tapi hijau kekuningan itu dimasukkan, apakah itu masih boleh atau bagaimana ya Pak ya? Atau tidak Pak? Seperti itu Pak. Baik, makasih Mas Royan. Ya, apakah boleh ya varietas hibrida itu tidak sesuai dengan definisinya? Definisi varietas hibrida itu adalah persilangan 2 galur murni kan begitu. Persilangan 2 galur murni itu adalah hibrida. Ya, boleh tidak bolehnya susah untuk dijawab, tetapi itu sudah dilakukan sebetulnya. Kelapa sawit itu kan tidak galur murni, tapi hibridanya kan yang penting adalah karakter-karakter tertentu, kita katakan bahwa itu adalah hybrid, gitu ya. Hybrid, hibrida dari 2 tetua yang ketika digabungkan mempunyai karakter yang lebih unggul kan itu ya definisinya. Definisinya agak bergeser sedikit sesungguhnya untuk tanaman-tanaman tahunan. Yang terpenting adalah karakter-karakter utama ya. Karakter-karakter utama yang mencirikan dari varietas itu terpenuhi. Jadi kalau pada kelapa sawit itu tipe-tipe ketebalan cangkang gitu ya. Tipe-tipe ketebalan cangkang itu masuk kepada tipe-tipe tetua, misalnya Dura, tebal cangkang sangat tebal. Persipera tidak bercangkang, dan Tenera itu cangkang tipis. Nah, oleh karena itu kalau pada kelapa seharusnya ada karakter-karakter penciri tertentu sebagai tetua. Apa kira-kira yang akan mencirikan bahwa dia hibrida gitu ya. Jadi kalau misalnya warna pada buah itu dijadikan penciri, maka itu yang harus konsisten pencirinya. Ya. Jadi kalau hijau disilangkan dengan kuning misalnya sebagai penciri, maka anaknya akan menjadi hijau atau menjadi kuning tergantung dari atau dia ada oksigen aditif atau dia berada di antara keduanya. Ya. Kodominan misalnya agak kekuningan atau agak hijauan. Nah, konsisten dengan karakter yang menjadi penciri dari tetua itu, Mas Royan. Tidak harus semuanya menjadi homozigot, kan tidak bisa semuanya. Tapi harus untuk apa? Pertama untuk mencirikan varietas itu. Kalau tetuanya beda lagi pembentuknya, maka nanti akan sulit mengontrolnya, terutama kalau udah skala luas, misalnya pada kelapa sawit itu kalau untuk mengontrol bahwa dia bukan varietas hibridanya, maka yang dikontrol ada teneranya. Kalau bukan tenera, berarti kemungkinan dia pencaburan atau istilahnya benih sapuan. Nah, sehingga ketika pemulianya sudah menentukan bahwa tetua betina dengan ciri seperti ini, karakter-karakter kualitatifnya, tetua jantan seperti ini, karakter kualitatifnya, maka
itu yang dipegang menjadi varietas hibrida turunannya. Ya, kira-kira itu. Kalau misalnya ternyata sudah ada perbedaan lain, maka seyogyanya diidentifikasi sebagai varietas baru. Itu kira-kira Mas Royan. Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Silakan. Ini terkait perakitan pinang hibrida juga, Pak. Tapi pinang juga, saya menjadi anggota di kegiatan tersebut karena ketua betinanya ini merupakan hasil dari bukan pemurnian apa ya Pak ya, varietas unggul lokal. Jadi yang diambil benihnya dari tahun 2010 itu kemudian ditanam itu beragam Pak. Kemudian kasusnya lagi itu Pak, buahnya itu warnanya sama tapi ukurannya berbeda Pak. Tapi benihnya itu sama, gimana ya Pak ya? Ada terjadi perbedaan buahnya tapi tetap diisikan Pak. Apakah itu nanti akan menjadi berbagai jenis kombinasi anak atau bagaimana ya Pak ya, seperti itu. Karena mungkin pinang waktu disilangkan dengan pinang genjah nanti menghasilkan misalkan keturunan 1.1, kemudian pinang 1.2 itu masih dalam satu aksesi Pak, akan tapi peragaannya itu berbeda Pak, seperti itu. Itu bagaimana Pak, pasti bisa dilanjutkan atau bagaimana Pak ya? Apa harus diulang seperti itu Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang sudah dijawab. Mau dilanjutkan apa enggak? Karena saya bukan reviewer masalahnya. Nah, tapi begini tadi, kan berharap bahwa pinangnya akan menjadi pinang seperti apa gitu, persilangan gajah dan dalam menjadi sedang atau menjadi pinang ini. Yang apa yang akan dicari dari pembentukan varietas hibrida dari pinang tersebut begitu ya? Mengapa harus hibrida begitu ya? Apa keunggulan yang diperoleh dari varietas hibrida itu kalau misalnya akan jadi varietas hibrida? Kalau ternyata memang tidak mungkin kan untuk kita varietas hibrida seperti umumnya varietas hibrida pada palem-palem yang lain, misalnya pada kelapa sawit gitu ya, kan memang ada ciri-ciri tertentu ya. Nah, cari ciri-ciri yang mirip dengan apa yang terjadi pada kelapa sawit sehingga keseragaman pada karakter itu muncul juga pada bawahnya. Tapi kalau tidak, maka seyogyanya kita gunakan saja varietas-varietas bersari bebas harusnya. Ya, tidak harus mutlak menjadi varietas hibrida. Apa yang mau digabungkan dari situ? Apa sebetulnya ciri khas dari itu sehingga harus hibrida, kan begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau misalnya dia memungkinkan untuk varietas bersari bebas saja, itu sudah lebih mudah begitu. Jadi kita tidak latah dengan yang namanya hibrida begitu ya. Juga tidak juga nanti membohongi masyarakat katanya varietas hibrida tapi keragamannya tinggi begitu ya. Nah, itu. Nah, atau sebetulnya kita bisa buat sesuatu yang hasil persilangan dengan keragaman tinggi tetapi tidak varietas hibrida hasilnya. Jadi itu dilakukan juga oleh Pak Fred Rumawas dalam hal membentuk varietas bersari bebas. Maksud saya bukan membentuk, dalam hal memproduksi varietas bersari bebas. Gitu ya. Jadi varietas bersari bebas itu diproduksi oleh Pak Fred Rumawas dengan membuat persilangan ya antar varietas bersari bebas yang bukan berasal dari selfing. Maksud saya galur-galur varietas benih-benih varietas bersari bebas didesain sedemikian rupa dengan perbandingan 4:1, di mana 1 diperankan sebagai jantan, 4 diperankan sebagai betina dari benih-benih varietas itu. Artinya tidak ada selfing di sana, tetapi ada cross di antara saudara-saudaranya. Nah, itu namanya varietas bersari bebas, tapi mempunyai karakteristik yang baik, gitu. Karena tidak ada inbreeding depression, dia selalu bentuknya seperti itu, dibuat seperti itu. Ya, tidak ada selfing di situ. Gitu. Nah, jadi cara produksi benihnya bisa saja mengikuti seperti itu, tetapi varietasnya namanya varietas bersari bebas misalnya, gitu. Ya, tidak varietas hibrida, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, karena kalau kita sebut dengan varietas hibrida kan tadi harus memiliki beberapa karakter yang tadi, begitu ya.
Itu kira-kira Mas Ronen. Itu kita lakukan juga untuk produksi varietas bersari bebas menggunakan metode hibrida. Metode hibrida. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Pak mau Silakan. yang jagung ada ya. Konsumen ingin jagung warna-warni. Nah, kalau seandainya kita mau merakit jagung warna-warni dengan catatan bukan untuk ke produksi, tetapi lebih kepada estetika, apakah nanti pelepasannya juga harus mengikuti batas minimal produksi sekian ton atau seperti apa? Kemudian yang kedua, terkait populasinya. Ketika kita misal mau membentuk warna-warni itu berarti apakah populasi dasarnya kita harus mencari yang warna putih, yang warna ungu, yang warna kuning, dan seterusnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak Daya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini akan lebih mudah kalau kita sebut dengan varietas bersari bebas, ya. Dan sebetulnya kalau warna-warni itu kan untuk tujuan konsumsi, berarti kan tidak untuk tujuan jagung pipil, sehingga akan berbeda barangkali mindset sebagai pembandingnya atau mindset tujuan akhir dari produktivitasnya, gitu ya. Kalau dia dipanen dalam keadaan warna-warni dan masih muda, gitu ya, masih muda, berarti nanti termasuk ke dalam jagung termasuk kelompok produktivitas seperti jagung manis. Yang di jagung manis itu kan tidak produktivitas pipilan yang dilihat, tapi produktivitas dalam keadaan dia tongkol muda. Berapa puluh ton misalnya, 19 ton, 20 ton begitu. Jadi akan ke arah sana dia. Gitu. Akan ke arah sana. Apakah bersari bebas atau hibrida akan diarahkan produktivitasnya adalah produktivitas ketika siap untuk dikonsumsi segar. Gitu. Sehingga tidak ada standar 8 ton pipilan kering jadinya sih. Ya. 8 ton pipilan kering, 7 sampai 8 ton pipilan kering itu adalah untuk yang pakan. Ke arah pakan. Ya, jadi kalau untuk konsumsi segar itu ke arah kelompok yang berbeda dia. Sehingga kalau misalnya kita belum ada standar untuk yang itu, maka mengacu kepada standar jagung konsumsi lainnya, jagung manis, jagung ketan, begitu, standar itu. Ya, berapa produktivitasnya. Yang pertama. Yang kedua, dalam hal pembentukan warna-warni, maka sumber genetik warna-warni itu harus masuk ke sini, atau kita buat memang dari asal yang seragam. Jadi kita masukkan yang seragam ungu, yang seragam putih, yang seragam ini, dan kemudian kemungkinan di sana ada epistasis sehingga kemungkinan muncul lebih ungu, lebih hitam, ya, atau merah di situ di perjalanannya. Nah, jadi cara membentuk populasinya pun ya mirip kita membentuk populasi dasar. Jadi A, B, C, D, E misalnya 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau misalnya kita ada 20 misalnya 20 genotipe yang akan terlibat untuk membuat jagung warna-warni, maka mirip dengan cara membentuk populasi dasar. Kita sepertiga dari masing-masing genotip, kita tanam, sepertiga lagi kita campur benihnya sebagai penjantan, sepertiga disimpan. Nah, jadi kita bagi menjadi 3. Sepertiga kita tanam, sepertiga sepertiga disimpan. Atau tergantung kita punya benihnya berapa. Yang penting artinya ada yang ditanam, ada yang disimpan, ada yang dijadikan penjantan. Tergantung keperluan di lahan ya. Kalau jumlah benihnya banyak, nanti kalau ditanam sepertiga terlalu banyak ya. Artinya kita tanam sebaris ini sebagai betina, lalu campuran dari semuanya, campuran dari 20 ini kita tanam sebagai jantan. Di sekelilingnya. Ini 4,
Nih, 4 lagi. Nih, 4 lagi. Sampai 20. Berarti ada 5. Sampai 5. Gitu. Jadi penjantan ini adalah campuran dari semuanya, sementara ini betina. Identitas dari ini ditulis 1, 2, sampai ke 20. Nah, pada saat bunga betina sudah mulai keluar dari pada saat bunga jantan sudah keluar dari betina ini, maka kita lakukan detaseling. Sehingga betul-betul penjantannya berasal dari campuran ini. Ya, dari campuran ini. Penjantan berasal dari campuran itu, tanaman betina kita lakukan detaseling. Sehingga terjadi persilangan. Pada generasi pertama, kita ambil panen benihnya secara keseluruhan, tetap kita beri nama sebagai kode 1. 1, 2, sampai 20. Gitu. Pada periode penanaman berikutnya, kita perlakukan sama lagi seperti ini. Kita perlakukan sama lagi. Sampai kita mulai amati bagaimana keragaman di antara ini. Gitu. Pada penanaman ketiga, sama lagi. Penanaman keempat, apakah masih bisa dibedakan nggak 1 dengan 2, 3, 4, 5, 20? Masih bisa dibedakan, artinya kalau dia putih masih banyak putihnya, kalau dia ungu masih banyak ungunya, atau sudah betul-betul di genotipe nomor 1 itu ada putih, ada ungu, ada kuning, ada ini dengan proporsi yang sama. Nomor 2 juga begitu. Kita akan berhenti sampai kepada tidak bisa lagi dibedakan antara masing-masing genotipe yang kita buat tadi. Genotipe nomor 1, 2, nomor 20 sudah tidak bisa dibedakan asal-muasalnya, performnya itu seperti apa. Nah, ketika itu sudah tidak bisa dibedakan, maka kita berhenti dalam pembentukan populasi dasar dan mulai kita melakukan seleksi ke arah yang kita harapkan. Itu kira-kira. Jadi, selagi kita masih bisa bedakan, nomor 1 masih jelas ini, karena misalnya ada nomor 1 itu berasal dari ketan. Oh, masih jelas ketannya masih ada 75% ketan. Berarti kita harus lanjutkan lagi penanaman berikutnya. Ya. Nah, jadi nomor 1 sudah tidak bisa lagi dibedakan, ada ketannya, ada ungunya, ada segala macam ada di situ. Nomor 2 juga tidak bisa bedakan, keragamannya sangat tinggi di antara dalam genotipe itu sendiri. Maka pembentukan populasi dasar kita hentikan, kita mulai evaluasi, kita mulai lakukan seleksi ke arah yang kita harapkan dari semua populasi. Jadi dengan demikian maka kita akan mencampur semuanya. Kalau sudah begitu, campur semua benihnya, tanam, mulai lakukan seleksi ke arah yang kita harapkan, yang warna-warni tadi. Itu kira-kira Mbak. Ya. Jadinya itu adalah varietas bersari bebas dari yang warna-warni. Selanjutnya, agar warna-warni tetap tercipta terus-menerus, maka dengan demikian maka kita harus pertahankan populasi besar, pertahankan berdasarkan kaidah Hardy-Weinberg. Populasi besar, tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, ya, dan lain sebagainya, itu hukum Hardy-Weinberg. Nah, kalau sudah sampai ke hukum Hardy-Weinberg, berarti kita sudah dalam rangka memproduksi benih, artinya mempertahankan karakternya dari generasi ke generasi. Nah, dalam hal tadi saya katakan menanam 4-1 itu adalah kita membentuk populasi dasar, nanti akan kita ceritakan itu seperti itu pembentukan populasi dasar yang harus dilakukan. Berapapun jumlah genotipe yang kita melibatkan. Itu kira-kira ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Saya, Prof. Siapa itu? Saya. Warid. Oh, Mas Warid ya. Oke, silakan. Ini nyambung tadi ya pertanyaannya Mbak Daya. Ini untuk mengatasi perbedaan waktu berbunga seperti apa ya Prof biasanya Prof? Karena kan biasanya kalau menyerbu silang tuh jagung contohnya ada yang umurnya dalam, ada yang umurnya genja, itu biasanya seperti apa ya Prof untuk supaya keberhasilan persilangannya lebih tinggi gitu. Itu saja dari saya. Ya, baik, makasih Mas Farid. Oleh karena itu biasanya kita dalam hal membentuk populasi dasar, informasi yang kita ketahui dulu terlebih dahulu, bukan informasi genetik ya, terlalu dalam itu informasi daya gabung daya khusus. Informasi fenotip dulu yang kita harus tahu. Seperti apa informasinya. Seyogyanya kalau itu berupa varietas kita pasti tahu. Tapi kalau dia berupa varietas lokal, apakah tahu atau tidak, berarti ada kegiatan pendahuluan di mana kita karakterisasi dulu.
Jadi ketika benihnya sudah diperoleh, ada yang disimpan, ada yang dikarakterisasi dulu. Ya, gimana lah semampu kita melakukan karakterisasi untuk semuanya. Nah, setelah kita tahu ternyata ada umur yang berbeda, apakah sangat penting sekali di sini kita masukkan? Kalau tidak penting sekali, tidak perlu kita masukkan. Kalau penting sekali untuk genotipe itu kita masukkan, maka kita berarti harus desain agar umur berbunganya berbeda untuk umur berbunganya nanti yang berbeda, tapi nanti berbunganya sama untuk yang betina. Yang kita desainkan betina ya. Yang jantan tidak bisa kita desain. Karena jantan kan nyampur tuh. Tidak bisa kita desain mana yang sebagai genja, mana yang dalam, tidak bisa. Jadi kita tetap tanam seadanya seperti itu, begitu ya. Nah, yang betinanya yang bisa kita desain. Ya, kalau itu mampu kita desain. Tapi kalau memang sudah tidak mampu untuk didesain, dalam artian yang nanam belakangan akan sangat tidak bisa mentolerir adanya bule, itu kan tidak bisa desain itu. Jadi kalau ditanam 2 minggu setelah itu ditanam berdekatan kena bule, nggak bisa kita desain seperti itu. Ya, sebulan apalagi udah kena bule nggak bisa kita desain seperti itu. Ya, maka kalau masih mampu kita desain. Tapi kalau tidak mampu kita desain dan ternyata karakternya tidak terlalu penting untuk kita bawa, ya otomatis kemungkinan tidak perlu kita bawa genotipe itu. Ya. Karena kalaupun kita tanam dia belakangan, yang belakangan atau dia kena duluan, kita harus tanam duluan. Akibatnya serombongan genotipe yang lain kena bule semua, kena tanam belakangan. Nah, itu juga beresiko. Jadi kalau misalnya karakter-karakter dia tidak terlalu utama dalam hal ini, maka kita ambil genotipe yang relatif seragam pembungaannya, tetapi lalu karakter lain. Untuk membentuk varietas bersari bebas ya. Kalau hibrida nanti berbeda lagi urusannya. Tapi sebetulnya hibrida juga harus memperhatikan umur berbunga itu, apakah dia toleran bule atau tidak. Kalau umur berbunganya berbeda, lalu kita desain ternyata dia tidak tahan bule, itu akan susah dalam produksi benih. Kira-kira demikian ya. Lagi yang lain? Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Silakan, Mas Royan. Pak, jadi masih ada terkait kegiatan di balai juga itu ada persilangan judulnya itu outcrossing. Outcrossing itu dari tanaman, misalkan tanaman kina 1 itu nanti menghasilkan progeni kina 1, Pak. Nah, itu setelah itu ditanam kemudian disadap untuk diperoleh hasil niranya, kayak itu, Pak. Apakah dari progeni tersebut nanti dilepas sebagai varietas, sedangkan tanamnya itu dari berbagai macam, Pak, itu karena itu kan di servis rapi itu, Pak, tanpa ada diproduksi. Apakah diperbanyak secara vegetatif setelah itu, Mas Royan? Iya, tidak, Pak. Dari benih saja, Pak. Kalau kina dari benih ya? Iya, kalau kina dari benih, Pak. Dari benih. Kina 1, kina 2, dan kina 3, Pak. Iya. Dari benih, kemudian ditanam jadi progeni kina 1, progeni kina 2, dan progeni kina 3 yang kemudian dievaluasi hasil niranya untuk mendapatkan rendemen gula paling tinggi, Pak, yaitu. Kemudian kami sudah melakukan 3 lokasi, Pak, untuk dievaluasi hasilnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari progeni dari kina 1, kina 2, kina 3 itu nantinya bisa dilepas atau tidak, Pak? Karena yang masih saya pikirkan itu bapaknya saja tidak diketahui, Pak. Itu maksudnya bapaknya sebenarnya sudah tahu jenis-jenisnya, akan tapi karena itu terbuka, kita kan tidak mengetahui ya, Pak, ya, siapa yang benar-benar menyumbang gen untuk produksi nira tinggi seperti itu, Pak. Oke. Baik ya. Jadi memang untuk evaluasi tanaman menyerbuk silang, ya. Evaluasi untuk tanaman menyerbuk silang, ya. Apalagi kalau turunan pertama begitu ya. Yang kita evaluasi itu adalah betinanya memang. Ya. Dia berasal dari ibu yang mana? Ya. Kalau bukan persilangan terkontrol, itu kita selalu mengevaluasi ibunya. Untuk berbagai tanaman ya. Karet juga begitu. Kita evaluasi itu ibunya, bapaknya dari mana gitu ya.
karena dia terbuka. Tapi yang kita evaluasi adalah ibunya, gitu ya. Yang kalau di apa namanya di hapsip pulsip itu di genetika kuantitatif kita diskusikan juga tentang itu. Nah, jadi yang kalau nanti setelah itu diperbanyak secara vegetatif seperti pada karet itu umum dilakukan, tidak masalah. Jadi dievaluasi betinanya nanti F1-nya mana yang paling bagus itu kemudian diperbanyak berikutnya secara vegetatif, itu adalah hal yang umum. Hal yang umum dilakukan begitu ya. Dan itu bisa dilakukan. Termasuk juga kemarin di PPT itu tanaman kehutanan ya, tanaman kehutanan dievaluasi, diambil ya yang mana yang paling bagus, setua yang bagus gitu ya, mempunyai perform yang bagus untuk kayu, kemudian diambil bijinya, kemudian dievaluasi gitu ya, bijinya itu lalu kemudian dilepas menjadi varietas baru yang kemudian diperbanyak secara vegetatif, tidak masalah. Ketika diambil dari biji di alam, kemudian kita lepas varietasnya menjadi varietas vegetatif, tidak masalah. Kita ada kegiatan kemudian. Yang mungkin menjadi varietas lokal adalah kalau kita secara vegetatif tetap mengambil dia di alam, lalu kita seleksi secara vegetatif terus-menerus. Berarti kan tidak ada sentuhan dari kita dalam hal melakukan seleksi dari keragaman yang ada. Ya. Nah, terkait dengan ini, kalau diperbanyak dengan biji, ya, kalau diperbanyak dengan biji, maka harus bisa diyakini bahwa ada kemiripan dari karakter-karakter itu seperti pada varietas bersari bebas. Ada karakter-karakter yang mirip dari itu yang kemudian kita sebut dengan varietas bersari bebas tadi. Jadi bersari bebas itu kan memang heterozigot, heterogen, tetapi ada ciri yang mirip, yang kira-kira, yang ciri yang sama di antara semua anak-anak tadi yang kemudian nanti menjadi ciri varietas. Ya, karakter-karakter lain mungkin tidak harus. Kalau itu bisa terpenuhi, maka kita bisa lepas menjadi varietas bebas, bersari bebas. Tapi kalau tidak bisa, artinya dia betul-betul keragamannya sangat tinggi, heterogen, heterozigot, heterogen, itu maka akan sulit kita sebut dengan varietas baru di situ. Harus ada ciri dari varietas itu. Nah, kalau itu bisa dipenuhi, maka itu bisa menjadi varietas baru seperti varietas bersari bebas. Itu kira-kira Mas Ryan ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Boleh satu lagi, Prof? Silakan, Mas Elvi. Baik, mau nanya gini, Prof. Kalau di tanaman menyerbu sendiri itu kita punya jalur tol untuk mendapatkan populasi yang homozigot, ada segregan transgresif dan sebagainya. Apakah dengan tanaman menyerbu silang ini kita bisa mendapatkan jalur tol juga untuk mendapatkan galur-galur yang homozigot yang bisa kita pakai untuk tetua hibrida nantinya atau membuat populasi bersari bebas ini? Terima kasih, Prof. Baik. Makasih Mas Helvi ya, bagus sekali pertanyaannya. Pada tanaman menyerbu sendiri itu ada segregan transgresif. Ya. Pada tanaman menyerbu silang tidak ada segregan transgresif. Karena dalam keadaan heterozigot dia memang lebih unggul dibandingkan dengan dalam keadaan homozigot dominan, tetapi tidak bisa kita ambil dari situ lalu kita menjadi galur dominan, nggak bisa ya. Sehingga ketika kita melakukan seleksi untuk yang terbaik, ya pasti kita dapatkan yang heterozigot. Gitu ya. Tidak bisa kita dapatkan yang homozigot dominan heterozigot. Nah, pada tanaman menyerbu silang yang dilakukan pada populasi generasi ketiga, keempat, itu ya adalah dengan melakukan top crossing. Top crossing itu kita silangkan dengan populasi heterozigot heterogen yang mempunyai sumber daya genetik yang berbeda-beda. Ya. Nah, karena dia mempunyai sumber daya genetik yang berbeda-beda, misalnya dari satu tongkol dalam satu tongkol itu misalnya kita nih di dalam satu tongkol itu tersilang dari tetua-tetua yang mempunyai susunan genetik yang berbeda-beda. Karena dia adalah varietas bersari bebas sebagai pengetesnya varietas bersari bebas yang punya susunan genetik yang berbeda. Maka dalam satu tongkol ini dia betinanya sama
seperti disampaikan Mas Royan tadi, tapi bapaknya tidak jelas, bapaknya berbeda. Nah, bapak yang berbeda ini mempunyai berasal dari genetik yang berbeda-beda. Kemudian satu tongkol ini tentu menjadi satu famili ya, satu famili ini ya, satu famili ini karena di F3 ya, kita evaluasi hasil tap cross-nya. Bagaimana perform satu famili ini secara keseluruhan, hasil turunannya bersilang dengan ini. Kalau dia ternyata secara keseluruhan mempunyai hasil yang sangat baik, bisa kita uji T, bisa kita uji bagaimana cara mengujinya antara dia dengan tetuanya, atau antara dia dengan F1 top crossing yang lain, ya. Hasil top crossing yang lain dievaluasi nih. Kan kita mau evaluasi ibunya ceritanya nih. Kita evaluasi. Mana kira-kira hasil persilangan itu mempunyai karakter-karakter unggul, produktivitas misalnya. Oh, ternyata dia mempunyai perform yang baik. Semua karakternya baik dan secara keseluruhan baik. Maka berarti ibu ini mempunyai DGU yang baik. Mulai kita ambil yang ini. Walaupun dia belum seragam ya. Dia mempunyai DGU yang baik. Nah, dari ratusan kita punya famili-famili yang punyai yang kita hasilkan, maka kita mulai mengerucut menjadi hanya puluhan saja. Sudah mulai kita identifikasi yang mempunyai DGU yang baik. Dari mana cirinya? Dia dari bapak yang berbeda-beda, anaknya tetap bagus. Berarti ibu ini ibu yang sangat baik. Dikawinkan dengan bapak manapun juga dia tetap baik anaknya. Kira-kira itu. Itu adalah jalur untuk mempercepat. Jadi tidak kita langsung sampai ke F7, F8 dengan populasi yang dengan jumlah genotipe yang sangat besar. Misalnya kita dapat ribuan gitu galur murni, itu terlalu jauh, nanti kita tidak tertangani. Sehingga di F4 itu sudah mulai kita kurangi galur-galur yang banyak itu dengan cara kita lakukan top crossing dengan varietas bersari bebas. Nanti kita dapat yang DGU-nya bagus. Nah, dari DGU yang bagus bisa kita misalnya tiap 2 siklus kita top crossing, tiap 2 siklus kita top crossing, bisa seperti itu ya. Jadi misalnya siklus ketiga kita top crossing, siklus kelima juga kita top crossing ya, generasi ke-6, 7 kita top crossing gitu ya, untuk mengurangi kira-kira yang tidak berguna. Ibu-ibu yang tidak berguna kita tinggalkan saja. Top crossingnya pun kita bisa selang-seling, varietas bersari bebas, oke, dia bagus, nanti kita seling dengan varietas galur murni, bukan varietas yang menjadinya tetua galur murni. Kita top crossing untuk mencari DGU yang bagus. Terakhir baru kita lakukan di alel di antara yang sudah terpilih. Tentu gitu ya. Tapi kita sudah mulai kurangi itu. Nah, cara mengurangi itu yang kita sebut dengan top crossing untuk mengurangi populasi sehingga tidak kita bawa semua sampai generasi ke-7 ke-8. Miriplah tadi dengan segregan transgresif. Segregan itu kan mengurangi, tidak dibawa semua gitu ya. Tapi kita harus ikhlas. Pemuda itu juga di samping ini harus ikhlas meninggalkan yang tidak kita bawa. Ya, jangan tidak ikhlas merasa mau dibawa semua, nggak ke bawah-bawah nanti karena populasinya sangat besar dan banyak. Generasi keempat itu maksudnya selfing keempat. Selfing ketiga atau selfing keempat sudah mulai kita lakukan pengurangan populasi dengan lakukan top crossing. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan-pertanyaan itu hampir semua jadinya materi kita hari ini. Ya. Ya, senang saya masuk ke kelas ini karena pertanyaannya banyak. Baik, varietas komposit dan varietas sintetis. Ini yang saya kira akhir-akhir ini sudah tidak banyak lagi yang melakukan ini, tetapi tetap kita harus tahu apa itu. Kalau orang mengklaim varietas komposit, ini adalah varietas bersari bebas, di mana tetua pembentuknya adalah campuran dari berbagai genotipe tanaman yang hanya diketahui fenotipnya. Fenotipnya tadi potensi produksinya, umurnya, ketahanan. Biasanya kita yang baru masuk ke dalam tanaman ini yang kita belum tahu tetua-tetua itu mempunyai perform genetik yang seperti apa, maka varietasnya adalah komposit.
Kita beli benih ini, kita tahu, oh produktivitasnya sekian, umurnya sekian, ketahanan sekian, tahu. Beli benih yang ini, tahu. Kita minta ke sana, tapi ada informasi dari itunya apa, bahwa dia mempunyai perform yang seperti ini. Maka kalau kita hanya tahu tetua-tetua itu berdasarkan fenotipnya saja, varietas yang dihasilkan adalah varietas komposit. Tapi kalau sudah kita, ini contohnya Bisma Lamurus Meraga. Tapi kalau kita sudah tahu kira-kira daya gabungnya seperti apa, genetiknya seperti apa, ya. Yang potensi genetiknya kalau digabung dengan yang lain sudah kita ketahui, maka varietas itu adalah sintetis. Jadi varietas sintetis berarti lebih maju daripada varietas komposit sedikit, karena sudah mulai ada evaluasi. Kita sudah tahu galur-galurnya itu adalah mempunyai daya gabungnya seperti apa. Biasanya berupa galur jadinya, ya. Sudah berupa galur yang mempunyai daya gabung, A, B, C, D, lalu kemudian kita akan buat varietas bersari bebas, maka dia namanya varietas sintetis. Misalnya serikandi kuning, serikandi putih, ya. Yang saat ini sudah sangat jarang ya sintetis dengan komposit. Yang saat ini adalah hibrida. Nah, apakah hibrida silang tunggal, hibrida silang ganda, hibrida three-way cross adalah hibrida. Ya, itu yang terjadi sekarang. Ya, semua varietas-varietas yang beredar sekarang untuk tanaman menyerbu silang, bahkan menyerbu sendiri juga ada. Itu adalah varietas hibrida. Nah, varietas hibrida dalam halnya persilangan 2 atau lebih galur murni, ya, 2 atau lebih galur murni, atau persilangan 2 atau lebih tetua yang mencirikan karakter tertentu yang yang kita yakini bahwa dia dalam keadaan homozigot, gitu ya. Misalnya tadi kelapa sawit kan tidak 2 galur murni, tapi varietasnya adalah ada gen-gen dalam keadaan homozigot kedua-duanya, maka kita sebut dengan varietas hibrida. Ada pertanyaan? Pak ingin bertanya, Pak. Silakan Mas sebelum terkait yang komposit, Pak. Jadi di Baik Palma juga terdapat varietas komposit yang sudah ditanam di 2 lokasi. Akan tapi setelah dievaluasi itu dari hasil buahnya, kemudian rendemen minyaknya, itu semua di bawah, bagaimana ya Pak ya? Itu di bawah rata-rata dari yang sudah ada di SNI seperti itu Pak. Nah, akan tapi dari peneliti-peneliti pendahulu itu sudah mengatakan bahwa ini nanti akan bagus gitu. Tapi kenyataannya saya masuk di Balisbut kemudian melakukan pengamatan untuk evaluasi, ternyata hasilnya itu di bawah rata-rata dan ada yang mengklaim sudah pernah melakukan analisis molekuler terkait jarak genetik. Apakah dengan statement jarak genetik itu akan menjadi modal jika varietas komposit itu akan bagus, atau bagaimana ya Pak yang menyebabkan itu sekarang itu jarak seperti itu Pak? Ya, baik. Makasih Mas Royan atas pertanyaan dan informasinya ya. Nah, jadi apa hasilnya bagus atau tidak, artinya varietas itu bisa dilepas atau tidak, itu tentu ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah memenuhi standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan itu mungkin terkait dengan kandungan minyak misalnya, atau karakter tertentu ya, ketahanan penyakit tertentu gitu ya. Jadi melampaui standar itu atau tidak. Yang kedua, apakah dia bisa melampaui varietas yang sudah ada atau tidak. Jadi 2 hal itu. Melampaui standar dan varietas pembanding yang sudah ada. Ya. Kalau 2 itu tidak bisa terpenuhi, maka tidak bisa menjadi varietas baru tentunya. Ya. Nah, misalnya ternyata kandungan tertentu itu masih di bawah standar SNI, tetapi dia masih melampaui varietas hibrid, varietas yang ada yang sudah dilepas, ya. Dan ini merupakan suatu keunggulan, itu masih memungkinkan untuk dilepas varietas itu. Tetapi standar tadi itu adalah standar SNI biasa, bukan standar yang ditetapkan oleh tim pelepas varietas. Ya, karena tim pelepas varietas biasanya untuk pangan misalnya ada standar juga.
ketahanannya harus sekian harus melampaui itu. Kalau tidak bisa dilepas. Jadi kalau misalnya ternyata kandungan-kandungan tertentu itu bukan standar untuk pelepasan varietas dan juga ternyata varietas itu masih lebih unggul daripada yang sudah ada, maka itu bisa dilepas menjadi varietas baru. Nah, jika itu dua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilepas menjadi varietas baru meskipun dikatakan bahwa ada keunggulan, tapi tidak bisa. Oleh karena itu, ya maka sejak awal kita varietas yang sudah ada itu kita harus sandingkan di sebelahnya sebagai varietas pembanding. Apalagi tanaman tahunan, sejak awal kita sudah rancang kita akan melampaui varietas pembanding itu seberapa besar yang melampaui itu. Nah, jika itu tidak tercapai, tidak bisa dilepas varietasnya oleh tim pelepas varietas, nggak akan kasih, ya. Karena standarnya harus ada keunggulan dibandingkan dengan varietas yang sudah dilepas sebagai pembanding. Nah, bagaimanapun juga perkiraan sejak awal dan lain sebagainya, jarak genetik yang ada, tetap yang kita nilai itu adalah fenotipnya. Yang kita nilai nanti adalah fenotipnya. Genetik itu hanya mengklaim sebagai kepemilikan varietas. Ini ciri dari varietas itu. Jadi kalau di tanaman hortikultura, apa cirinya? Nah, cirinya adalah baik secara morfologi maupun molekular. Itu ciri. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa molekuler ini mendukung bahwa dia mempunyai jarak genetik yang jauh, itu sebagai bukti awal, sebagai pendukung saja. Tetap nanti hasil realnya itu nanti akan menentukan apakah dia berhasil nanti menjadi varietas baru atau tidak. Itu kira-kira Mas Royan. Tetap karakter fenotip yang dihasilkan dari evaluasi selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu kira-kira Mas Royan. Terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam perakitan varietas itu sebagus apapun juga yang kita hasilkan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Standar, kalau ada standar, harus kita lampaui. Varietas pembanding harus kita lewati. Dua itu. Jadi sejak awal sudah kita pikirkan, kalau kita akan melepas varietas baru, dua hal itu. Kalau ada standar, standar harus terpenuhi. Kalau tidak ada standar, maka varietas unggul yang sudah ada sebagai pembanding itu harus kita jadikan standar. Kita harus melewatin itu untuk karakter tertentu, bisa saja karakter yang lain dia sama. Misalnya. Boleh bertanya, Prof? Silakan. Terkait varietas pembanding, ada aturannya, Prof? Nggak? Harus berapa? Misalkan kita untuk pembandingnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah sudah ada ketentuan, misalkan kita nanam itu pembandingnya harus ini gitu Pak, dari pelepasannya? Baik, makasih. Terkait dengan pembanding, ini sangat tergantung dari kelompok tanamannya ya. Nanti kalau sudah menjadi satu mungkin akan jadi satu aturan. Nah, artinya di hortikultura dengan pangan itu berbeda gitu ya. Kalau di hortikultura itu pembandingnya adalah yang sudah dilepas. Kemudian kalau misalnya dia uji metolokasi, artinya diuji di beberapa lokasi, 3 lokasi, maka pembandingnya cukup 2 begitu ya. Kalau misalnya dia 1 lokasi saja, maka pembandingnya barangkali harus lebih banyak, harus 3 gitu ya, di 1 lokasi gitu ya. Nah, sementara kalau di tanaman pangan pembandingnya sudah mulai ditentukan, tanaman padi itu apa pembandingnya gitu ya, yang harus lebih unggul daripada si A misalnya. Nah, misalnya harus melampaui Ciherang harus sebagai pembanding. Dan 1 varietas lainnya yang adaptasinya bagus, itu kita harus melewati yang mana gitu, seperti itu. Dan juga tentu varietas hibrida pembandingnya harus hibrida. Varietas bersari bebas pembandingnya tidak harus varietas bersari bebas, bisa hibrida kalau tidak bisa ngalahkan, tapi bisa varietas bersari bebas. Varietas hibrida tidak boleh pembandingnya adalah bersari bebas. Tapi varietas bersari bebas boleh pembandingnya hibrida kalau mau. Kalau boleh, kalau bisa melampaui, itu tidak dipermasalahkan. Artinya varietas yang kira-kira performnya nanti produktivitas dan lain sebagainya lebih rendah, boleh kita menggunakan pembanding yang lebih tinggi. Itu untuk yang pelepasan varietas. Untuk perlindungan varietas tidak ada ketentuan mau hibrida, mau non-hibrida, mau unggul, mau tidak. Yang kita jadikan pembanding adalah yang sangat mirip mau hibrida, mau non-hibrida, nggak ada masalah. Itu perlindungan varietas. Ya,
Yang penting adalah yang sangat mirip. Beda dengan pelepasan varietas. Nah, jadi pembanding-pembanding itu kalau kita di tanaman hortikultura itu kita buat saja lebih dari 2-3 gitu ya. Sejak awal misalnya kita sudah create akan menandingi itu, walaupun nanti pada pelaksanaannya bisa kita ambil 2 saja tidak masalah. Tapi sejak awal kita sudah punya planning, punya perencanaan kira-kira akan melampaui yang mana gitu ya. Kalau pada jagung misalnya, oh jagung manis kita Bonanza misalnya. Bonanza 2 misalnya, atau Talenta yang akan kita jadikan role model misalnya. Maka sejak awal kita gunakan sebagai pembanding itu yang kita harus bisa lebih unggul daripada itu. Ya, setidaknya beberapa karakter yang lain bisa sama. Kita kira-kira Mas Sinan ya. Bapak Ibu sekalian, pembentukan populasi dasar di sini sudah saya sampaikan tadi akan lebih mudah dilakukan jika karakter-karakter yang tidak pentingnya itu sama, karakter-karakter penting yang kita muliakan yang berbeda. Jadi kalau kita misalnya karakter utamanya adalah panjang tongkol, maka panjang tongkolnya yang sama. Umur tanaman kita anggap kita usahakan dia yang sesama. Karena kalau umurnya sudah mulai berbeda-beda, itu nanti untuk karakter-karakter tidak penting itu akan, karena tidak masuk dalam pola seleksi kita, akan keteteran nanti di situ. Dia akan tetap beragam padahal tidak masuk dalam sistem seleksi kita. Ya. Jadi seleksi kita akan ke arah mana? Misalnya kalau produktivitas ke arah panjang tongkol, diameter tongkol, umur berbuah, jumlah buah tongkol, jumlah tongkol per tanaman, begitu ya. Apakah seperti itu? Maka karakter-karakter yang di luar itu diusahakan adalah yang sama. Kemudian baru dibentuk populasi dasarnya tadi dari persilangan-persilangan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia ada 4 sebagai betina, 1 sebagai jantan pencampurnya, ya, kemudian 4 sebagai betina lagi, 1 sebagai jantan campuran dalam hal kita melakukan saling silang. Selalu begitu. Nah, dilakukan saling silang di antara ini dengan tanpa selfing, terus saja secara terus-menerus gitu ya. Secara terus-menerus ini sampai 3-4 generasi, bahkan 5-6 generasi, sampai kira-kira tidak bisa dibedakan antar genotipe yang kita, antar nomor-nomor yang kita bawa tadi. Kalau sudah tidak bisa dibedakan keragamannya, sudah tidak bisa dibedakan, maka saat itulah kita stop pembentukan populasi dasar, baru mulai kita lakukan seleksi ke arah yang sesuai dengan metode seleksi yang kita gunakan. Ya. Jadi itu kira-kira pembentukan populasi dasar ya. Nah, populasi dasar yang terbentuk ini bisa kita lanjutkan untuk pembentukan varietas bersari bebas, bisa juga kita lanjutkan untuk pembentukan varietas hibrida kalau kita lakukan sampling secara terus-menerus dari populasi dasar tersebut. Ya, ini nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini strateginya, kemudian baru kita masuk ke metode pemuliaannya. Akan metode apa? Tergantung kepada tujuannya dan apa yang ini. Jadi dasar seleksinya apakah kita dasarkan fenotip atau ada uji turunan? Apakah kita ada persilangan buatan, desain sedemikian rupa, tetua jantannya diketahui atau tidak? Ya, tipe uji keturunannya seperti apa? Apakah bersari bebas atau diagam khusus seperti apa? Maka nama metode seleksinya akan muncul di situ. Jadi misalnya dasarnya adalah fenotip. Tidak diketahui tetua jantannya, kita hanya ketahui tetua betina saja. Kalau kita menanam lalu kita evaluasi evaluasi tanaman-tanaman itu berarti kan kita tidak tahu tetua jantannya, tidak ada uji keturunan, maka berarti kita sedang melakukan seleksi massa. Itu kira-kira. Ya. Seleksi massa, dasarnya adalah fenotip, ya. Kemudian tidak diketahui ya tetua jantannya, ya. Kemudian
uji keturunannya tidak ada, maka dia seleksi massal. Nah, kemudian misalnya dasar seleksinya individu, kemudian ada tidak diketahui tetua jantannya juga, tapi tetua betinanya tahu, tapi ada uji keturunan di situ untuk melihat bahwa apakah dia bagaimana perform turunannya, ya. Prosedurnya kita sebut dengan seleksi tongkol ke baris, ya. Atau dasarnya adalah fenotip, tapi diketahui tetua jantannya tadi, ya, tidak ada uji keturunan, tapi tetua jantannya diketahui, kita lakukan selving dan sebagainya, maka itu adalah seleksi berulang fenotip. Tapi kalau tetua jantan, tetua betina diketahui, maka bisa kita sebut dengan seleksi berulang daya gabung umum, seleksi berulang daya gabung khusus, dan seterusnya. Kira-kira itu. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menghasilkan varietas bersari bebas, maka tidak seperti menghasilkan varietas galur murni, di mana varietas hibrida yang tetuanya galur murni, di mana kita sudah mendapatkan, ya, galur murni itu, ya, dan kita perbanyak secara terus-menerus sampai sekian generasi. Semakin banyak generasinya, maka semakin murni tetuanya, maka hibridanya semakin baik. Begitu kira-kira. Tapi varietas bersari bebas tidak demikian. Misalnya, kita tidak bisa menyatakan semakin banyak siklus seleksinya, maka dia semakin baik. Tidak. Ya, mohon itu diperhatikan untuk varietas bersari bebas. Bisa saja terbaiknya itu ada di generasi ketiga. Bisa saja terbaiknya itu ada di generasi ketujuh. Bisa saja terbaiknya itu generasi awal sudah terbaik. Ketika kita lakukan seleksi lagi, maka dia akan turun produktivitasnya. Ya. Maka pada saat puncaknya itulah kita perhatikan, ya, tidak boleh lagi kita melakukan seleksi yang terlalu intens di situ. Kita tinggal melakukan membuang saja, ya, genotipe yang tidak diharapkan. Tapi tidak bisa intens, terlalu kuat, ya. Kalau kita sudah dapat, misalnya puncaknya ada di generasi ke-7, maka 8, 9, 10 tidak bisa kita pakai lagi. Kita harus kembali ke generasi ke-7. Generasi ke-7 itulah mulai kita buang karakter-karakter atau genotipe-genotipe yang punya karakter yang terlalu jauh berbeda. Yang artinya kita sudah mulai membuat dia menjadi seragam karena produktivitasnya sudah puncak. Nah, dalam hal ini kita hanya bisa membuang kurang dari, ya, harus kurang dari 20%, 10-20% yang kita buang. Kalau kita masih perlu melakukan seleksi. Tidak bisa kurang dari 50% yang kita buang. Tidak bisa kita lebih dari 50% yang kita buang. Agak berbeda pada generasi-generasi awal. Kita bisa melakukan seleksi yang intens. Misalnya dengan 20% mengambil, berarti 80% kita buang. Nah, jadi kalau misalnya sudah bagus seperti ini, berada di 12 ton, dan akan menurun seperti ini. Kenapa dia menurun? Karena ada pertemuan-pertemuan dari genotipe yang berasal dari tetua yang sama, yang kemudian bertemu di sini. Yang kemudian dia menjadi homozigot resesif. Yang kemudian performnya menjadi tidak unggul. Nah, jadi kalau seperti itu, maka kita harus kembali kepada generasi yang dia mempunyai perform yang produktivitas tinggi tadi. Intinya dari slide ini adalah tidak bisa kita nyatakan semakin tinggi generasinya, maka produktivitasnya akan semakin baik. Tidak bisa untuk varietas bersari bebas. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah seperti ini, dia akan turun, maka puncaknya ini di generasi kemana itu? Nah, di generasi ke sini, ini sudah puncaknya. Kalau kita lanjutkan di generasi kelima, dia akan turun, maka tidak bisa kita gunakan sini. Pak, ini baru 10. Kalau misalnya kurang, yang kita lakukan harus diimprove dari populasi ini. Disilangkan lagi dengan yang lain. Tidak bisa kita lanjutkan dari populasi ini. Ini juga begitu. Kalau sudah di awal ini ternyata sudah mulai turun, tidak bisa kita lanjutkan. Tidak bisa ke sini. Kita menggunakan yang ini, harus diimprove lagi agar dia naik. Nah, kalau sudah puncaknya seperti ini, ya sudah kita perlu melakukan agar peningkatan keseragaman dengan cara melakukan pembuangan
dari tanaman-tanaman yang tidak senada dengan yang lain. Tapi tidak bisa terlalu intens, saya katakan tadi. Karena dia akan turun nanti produktivitasnya kalau kita melakukan seleksi kembali. Ada pertanyaan dari kurva ini? Kalau saya Pak. Ya, silakan. Ini untuk siklus seleksi ini kita harus nanam di lokasi yang sama setiap siklus atau boleh beda-beda? Atau gini, maksudnya itu kalau dalam arahan kita seleksi ini bisa shuttle breeding juga atau bagaimana? Demi untuk mendapatkan titik puncak masing-masing dari galur yang akan kita rakit ini. Makasih Pak. Baik, terima kasih Mas Helvi. Pertama, generasinya harus agak banyak kita. Apa siklus seleksinya? Misalnya generasi 1, 2, 3 atau kalau tidak mampu lagi karena benihnya sudah tidak bisa disimpan lama, ini kan perlu tahunan ya. Maka bisa kita pecah menjadi 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya. Kita ingin melihat puncaknya ada di mana 4, 5, 7, 8 misalnya kita lakukan seleksi, lalu kita evaluasi semuanya itu kira-kira di siklus keberapa. Tentu semuanya harus ditanam pada musim yang sama, waktu yang sama, lokasi yang sama. Untuk mengevaluasi siklus ini ya. Ini kita mengevaluasi siklus sebetulnya. Oh, ternyata siklus ini yang paling pas untuk populasi ini, siklus ini yang paling pas untuk populasi ini, maka kita sudah tahu bahwa oh, pada siklus ke sini tidak boleh dilanjutkan. Harus berhenti di situ. Nah, jadi setiap siklus kita punya, idealnya 1 sampai siklus ke-10 kita punya, tapi kalau tidak pun, maka kita perlu melakukan pengurangan siklus, tapi lalu harus lebih dari 3 siklus yang kita libatkan. Karena kalau cuma 2 siklus nanti linear aja nanti dia. Harus 3 siklus, 3 siklus kan kita bisa tahu, kebayang dia polanya seperti apa. Apakah kuadratik, ya, apakah masih linear. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak punya siklus semuanya, maka kita akan siklus 3, 5, 7 misalnya agak panjang sedikit. Gitu ya misalnya. Karena siklus yang lain bisa kita duga dari 3, 5, 7 itu melalui regresi linear berganda misalnya seperti itu. Sebetulnya kalau kita lihat di sini sampai siklus ke-10 itu mungkin saja tidak semua sampai siklus ke-10 yang kita punya. Bisa saja kita sebetulnya punya sampai siklus ke-8, misalnya yang kita evaluasi siklus 3 sampai 8. Tapi polanya bisa kita duga. Ya, polanya bisa kita duga di luar ekstrapolasi barangkali. Siklus ke-8 ternyata sudah turun. Kalau kita lanjut ke siklus ke-11, maka kan di sini gitu misalnya. Padahal sebetulnya dia sebelum sampai siklus ke-11. Yang dia punya adalah sampai siklus ke-8 saja. Tapi kita sudah tahu kalau kita lanjutkan 9, 10, 11 akan seperti apa polanya berdasarkan regresi linear berganda. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang tergambar di sini siklus 1 sampai siklus 10 belum tentu real penanamannya 1 sampai 10. Bisa saja 2 sampai 7. Gitu ya. Tapi kita bisa ekstrapolasi dari evaluasi agregasi. Gitu kira-kira. Pada musim yang sama, pada lokasi yang sama. Untuk mengevaluasi siklus. Nah, kalau sudah ingin kita mengevaluasi yang lain, tentu ya kita shuttle breeding dan sebagainya untuk keperluan lain barangkali, ya. Gitu. Nah, jadi siklus ke-7 tadi mulai kita perbanyak. Misalnya kalau ini siklus ke-7 ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata varietasnya ada di siklus ke-7 yang paling bagus. Maka siklus ke-7 inilah yang kemudian kita evaluasi terus-menerus di beberapa lokasi, beberapa musim gitu. Tapi siklus ke-7 kita perlakukan mengikuti hukum Hardy-Weinberg agar dia tidak ada perubahan. Populasi besar, ya, tidak ada seleksi, roguing boleh ya, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi, tidak ada yang masuk maksud saya, gennya dari dalam keluar, maka dalam rangka memperbanyak ini harus pada tempat terisolasi dan jumlahnya harus banyak. Kita perlakukan mengikuti hukum Hardy-Weinberg kalau sudah dapat ini caranya begitu ya, sehingga dia tidak ada tekanan inbreeding depression lagi karena populasinya besar. Nah, kalau ada tekanan inbreeding depression berarti ada seleksi, dia akan masuk ke sini nanti. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi ini mulai kita, Pak boleh nggak seleksi? Boleh, tapi populasinya harus sangat besar tadi. 2.000 tanaman misalnya kita buang 5%, tidak masalah di sini kalau dibuang 5%. Misalnya karena ternyata sudutnya terlalu kiri agar dia mulai ada keseragaman, kita buang 5%. Tidak masalah, no problem. Tapi kalau 5% itu dibuang dari hanya 100 tanaman, itu nanti akan masalah karena tersisanya lebih sedikit gitu ya.
populasi besar tidak masalah. Nah, jadi kemudian bisa melakukan seleksi massa. Saya kira kita sudah diskusikan di pemulihan tanaman. Seleksi massa itu dasarnya adalah fenotip. Kemudian kita tidak melakukan uji turunan. Oleh karena itu, karena dasarnya adalah fenotip, maka kita harus perhatikan lingkungan. Ya, lingkungan harus sama. Kalau tidak sama, maka kita harus seleksi pada lingkungan yang kecil-kecil. Kita buat petakannya kecil-kecil, gitu ya. Mana? Ini kita buat petakan kecil-kecil, ya. Lalu dalam petakan itu kita lakukan seleksi. Kita ambil 10% dari petakan-petakan kecil itu. Secara keseluruhan kita akan bagus. Nah, jangan kita lakukan seleksi secara luas, dalam artinya kita ambil 10% dari populasi yang besar. Tidak. Nanti kita akan terkecoh oleh lingkungan. Misalnya di tempat yang terlalu banyak pupuknya kan dia akan performnya bagus. Nanti kita terambil 10% dari situ saja. Terambilnya. Tempat lain nggak terambil, padahal potensi genetiknya tempat lain lebih bagus. Tempat itu karena kebetulan ada pupuk yang bagus. Apalagi kalau nanti Anda melakukan evaluasi di Luikopo. Yang sejarah pada pertanaman sebelumnya macam-macam ditanam sana. Ada singkong, ada ubi, ada kacang, ada jagung, ada cabai. Nah, nanti kalau Anda seleksi 10% langsung, yang di lahan cabai, lahan bekas cabai itu aja yang bagus-bagus. Dapatlah di situ semua. Nah, gitu. Maka kita harus petakan berdasarkan sejarahnya, misalnya sejarah cabai, sejarah kacang, sejarah ubi. Nah, nanti diambil 10% dari setiap populasi sejarah tadi. Nah, itulah cara mengakali untuk seleksi massa. Nah, seleksi massa biasanya oleh petani-petani pemuli awam gitu ya, di mana dia mengumpulkan jadinya satu varietas ya Bapak Ibu. Kalau seleksi massa dapat satu varietas, kita melakukan seleksi berdasarkan perform yang sama, jadilah satu varietas. Kalau ingin varietasnya banyak bagaimana? Harus lokasi yang berbeda, harus di tempat yang berbeda, terisolasi, isolasi yang berbeda. Tidak bisa dalam satu lokasi menghasilkan lebih dari satu varietas. Nah, seleksi air to row adalah tongkol ke baris. Ini seleksi pertama kita lakukan berdasarkan individu. Ya, dari individu itu kita lakukan. Nah, seleksi air to row itu ada evaluasi di sini ya. Jadi sebelum terjadi saling silang, maka ini ada dua tanda panah. Tanda panah pertama melakukan evaluasi. Berarti kan dari panen ini, panen satu individu itu 1/3 kita tanam, 2/3 kita simpan. Nah, jadi penanaman pada periode kedua ini, pada musim kedua adalah mengevaluasi tetua ini, mengevaluasi hasil seleksi kita. Ya. Jadi dari tetua-tetua betina yang jantan tidak diketahui, kita ambil, lalu kemudian kita evaluasi hasilnya. Ternyata ini yang terpilih, yang bagus. Yang terpilih ini yang kemudian kita lanjutkan. Jadi ini yang terpilih, kemudian ini yang terpilih, kemudian mana lagi yang terpilih? Ini yang terpilih misalnya. Ya. Kemudian ini terpilih ini terpilih ini terpilih, mana yang terpilih ini? Atau ini ya, ini terpilih. Ini terpilih. Ini terpilih. Yang terpilih inilah kemudian ditanam. Ya. Yang tidak terpilih, ini tidak terpilih, tidak ditanam. Jadi ambil lagi benih sisanya 2/3 tadi, itu yang ditanam pada generasi berikutnya. Artinya sebetulnya kita ingin mengevaluasi apakah penampilan yang kita lihat tadi sesuai atau tidak anak-anaknya. Nah, kalau anak-anaknya tidak sesuai, berarti dia tidak punya kemampuan yang bagus, sebetulnya hanya kita terkecoh aja oleh lingkungan gitu ya. Kalau anak-anaknya kurang bagus. Tapi kalau anaknya bagus, berarti yang kita lihat itu sesuai dengan potensi genetiknya, terlihat dari anak-anaknya, maka yang punya potensi bagus itu yang kemudian kita lakukan penanaman untuk dilakukan saling silang kembali. Itu adalah seleksi tongkol ke baris. Dari satu tongkol ke dalam satu baris. Nah, tapi generasi pertama ini hasil ini adalah untuk persilangan, untuk mengevaluasi tetuanya itu. Nah, kalau sudah dapat yang bagus, maka dari satu tongkol itu tetap ditanam ke dalam satu baris. Terjadilah saling silang dari tetua terpilih. Kita modifikasi sedikit agar tetua-tetua terpilih itu ada penjantannya di sini, misalnya. Boleh kalau mau. Tapi kalaupun tidak, maka terjadi saling silang di antara mereka. Maka nanti kita pilih lagi, itu nanti akan dibuat satu jalur lagi, evaluasi, dan tetua yang nanti akan kita gunakan untuk di petanaman berikutnya. Intinya,
adalah 1/3 ditanam untuk mengevaluasi, 2/3 disimpan, nanti 1/3 ditanam lagi untuk penanaman berikutnya yang akan disaling silakan di antara tetua-tua terpilih. Nah, ini adalah satu siklus. Ada siklus evaluasi dan ada siklus penanaman hasilnya. Gitu. Ada pertanyaan mengenai ini? Ya, Bro, tidak ada saya kira ya. Pak, kalau yang ini, maaf, Silakan. Ini yang untuk saling silang ini benih yang dari 2/3 kan ya Pak? Dari 2/3 itu diambil 1/3-nya untuk ditanam di yang saling silang ini. Ya. Benihnya itu dibalok kemudian ditanam atau dari per individu ini kemudian dibariskan Pak? Per individu. Jadi dari individu dibariskan. Per individu. Karena dia ada 2/3 ya. Dari 2/3 itu ambil separuh ya. Sekarang udah nggak 1/3 lagi. Ambil separuh untuk ditanam, separuh disimpan. Kan jadi 1/3 jadinya. Ya. Baik Pak. Ya. Jadi dari satu tanaman itu ditanamkan sebaris. Tanam sebaris. Jadi tetap tongkol ke baris. Karena yang kita evaluasi di sini adalah dari tongkol yang sama. Ya, dari tongkol yang sama. Jadi kita tetap ambil tongkol itu disimpan. Kemudian sisa dari tongkolnya tadi yang kemudian ditanam karena sudah kita evaluasi bahwa dia yang bagus. Itu kira-kira, Mbak. Oke. Ya. Catatannya di sini ada nggak, Pak? Ada di sini ya. Sini. Sebagian benih sisanya disimpan dari masing-masing tanaman seleksi ditanam. Banyak pengamat melakukan baik. Sisa benih dari tanaman terseleksi ditanam pada tahun kedua yang kemudian dilanjutkan dengan saling silang. Ini poin keempat. Itu kira-kira Mbak Bagi. Ya. Baik, Pak. Nah, itu satu siklus. Siklus kedua, siklus ketiga, siklus. Nah, ini yang dimaksud tadi, siklus yang kita evaluasi di sini. Di awal tadi. Kok ini? Nah, ini siklus-siklus yang dimaksud tadi, siklus seleksi tadi. Dapat satu siklus, dapat siklus kedua, dan seterusnya lalu kita evaluasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seleksi berulang. Seleksi berulang itu adalah, kalau kita lihat gambarnya, ada seleksi berdasarkan individu, ada seleksi berdasarkan individu di sini. Kemudian dari hasil seleksi itu di-selfing. Nah, berarti tetua betina dan jantan itu diketahui. Tetua betina sekaligus tetua jantan dia. Kalau tadi tongkol ke baris, tetua jantan tidak diketahui. Tetua betina kita ketahui. Nah, dalam hal ini tetua jantan dan betina diketahui karena kita selfing. Gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah dari tetua-tetua yang tetua kita pilih tadi, kita lakukan saling silang di antara tetua-tetua terpilih. Gitu. Jadi, satu kali selfing, satu kali saling silang. Nah, di antara bagaimana caranya agar saling silangnya terpenuhi? Kembali kita tadi bahwa agar dia terpenuhi saling silangnya dalam satu individu terpilih yang dilakukan selfing dibariskan. Satu individu dibariskan. Nah, tetap yang 1/3 ditanam. 2/3 disimpan untuk nanti dijadikan penjantan kalau ini. Agar terpenuhi saling silang. Jadi setiap 4 ada satu baris jantan. Agar terpenuhi saling silang, maka perlu campuran. 1/3 ditanam, 1/3 buat penyampuran, 1/3 buat disimpan. Campuran yang ini yang menjadi penjantan di sini. Gitu. Sehingga memenuhi kriteria saling silang. Tidak ada selfing maksud saya. Ya. Nah, jadi itu satu daur. Satu seleksi dan selfing, satu saling silang. Nah, hasil dari saling silang ini di antara mereka, kita gabung semuanya. Bulk semuanya. Nah, tidak ada lagi ketentuan mana individu-individu itu. Kemudian kita tanam lagi semuanya, lalu kemudian seleksi lagi individu. Jadi seleksi individu itu berdasarkan populasi-populasi yang sudah disamakan. Nah, beda dengan seleksi Arturo tadi, kalau seleksi identitas dari tongkolnya masih ada pada generasi berikutnya, tetapi kemudian kita lakukan saling silang daripada di antara semua yang terpilih, kemudian dari situ identitas tongkolnya sudah tidak ada lagi ketika kita lakukan
seleksi individu. Jadi ditanam sedemikian rupa, lakukan seleksi individu. Jadi ketika kita seleksi individu seperti ini, maka kita dasarnya adalah ditanam bulk saja, hasil dari persilangan saling silang ini ditanam bulk. Satu siklus. Masuk ke siklus berikutnya, diperlakukan yang sama. Sampai apa? Kalau ini adalah sampai ditemukan ya tadi yang produktivitas bagus tadi, siklus keberapa itu kita tidak tahu. Sekali lagi, belum tentu siklusnya lebih jauh, produktivitas yang lebih tinggi. Ya, sampai siklus berapa harus perlu dievaluasi. Ya, itu adalah pembentukan varietas bersari bebas ya Bapak Ibu, sehingga pembentukan varietas bersari bebas itu ternyata tidak mudah dibandingkan dengan hibrida. Hibrida lebih mudah dibandingkan varietas bersari bebas. Maka orang lebih suka varietas hibrida dibandingkan varietas bersari bebas. Sudahlah produktivitasnya jauh lebih tinggi, pembentukannya lebih mudah. Ini untuk yang seleksi berulang fenotip. Seleksi berulang daya gabung umum itu mirip dengan yang tadi, mirip dengan seleksi berulang fenotip, tetapi ya perlu adanya ya pengecekan di tes. Jadi setelah ada proses ini seleksi dan selfing, maka sepertiga ditanam untuk dites. Tes dulu dengan varietas bersari bebas. Kalau sini kan langsung saling silang. Kalau di situ dites dulu dengan varietas yang bersari bebas, ya. Kemudian yang terpilih itu nanti dilakukan saling silang. Jadi ada fase di mana harus dites, di mana pengetesnya adalah varietas bersari bebas. Sisa benih yang dianggap unggul tadi, kemudian hasil tes tadi, sisa benihnya yang ditanam, yang kemudian disaling silang. Jadi yang terpilih, yang superior, itulah yang dilakukan saling silang. Ya. Pengetesnya adalah varietas bersari bebas, yang berasal dari galur S1, atau apapun juga yang merupakan ciri dari varietas bersari bebas. Pengetesnya. Hasil tesnya dilakukan saling silang. Itu varietas, itu adalah daya gabung umum. Seleksi berulang untuk daya gabung umum. Sementara seleksi berulang untuk daya gabung khusus, pengetesnya saja yang berbeda. Ya. Jadi ketika dilakukan seleksi, serving, kemudian dites, maka dites dengan varietas yang galur murni. Ya. Jadi DGK itu adalah pengujinya saja berbeda. Pengujinya untuk yang ini adalah varietas galur murni atau turunan galur murni. Ya, sehingga nanti ya calon yang mempunyai DGK yang bagus lah yang akan terpilih. Karena dia pengetesnya adalah varietas galur murni. Itu yang DGK. Sementara untuk yang resiprok ini biasanya dilakukan dua. A itu dites oleh B, B itu dites oleh A. Kemudian hasil yang terpilih itu disilangkan, dievaluasi. Terus begitu, ya. A dites lagi B, B dites A, hasil terpilih dievaluasi sampai siklus kesekian, mana yang kira-kira yang paling bagus, itulah A dan B yang terpilih. Biasanya untuk tanaman-tanaman yang tidak memungkinkan kita A-nya sebagai B, B sebagai A. Misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit itu A itu dura, B itu pesipera. Tidak mungkin dibalik. Ya, A itu dura sebagai betina sudah pasti, B itu adalah pesipera sebagai jantan sudah pasti. Nah, dengan demikian maka untuk melakukan evaluasi A perlu pengetes yang B, untuk melakukan evaluasi yang B perlu pengetes yang A. Ya, nah yang terpilih itulah nanti akan disilangkan untuk dievaluasi. Kira-kira seperti itu. Ya, tanaman kalau tanaman yang semusim saya kira terjadi pada jagung hibrida, jagung yang CMS ya, karena CMS itu CMS-nya sendiri dengan restorernya itu dua tetua itu tidak bisa dibalik, tidak bisa restorer sebagai betina, CMS sebagai jantan nggak bisa. Dengan demikian maka CMS yang akan terpilih itu dites dulu dengan restorer setelah terpilih dites dengan CMS. Nah itu yang terus bersiklus dua itu yang terus dievaluasi dan kemudian menjadi calon varietas hibrida. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan?
Terkait siklus, Prof. Maaf. Berarti setiap seleksi beda-beda ya, Prof, siklusnya itu. Kan ada yang seperti ini kan, yang resiprok, berarti kan ada tahun pertama, kedua, ketiga gitu. Tapi tadi yang sebelumnya itu kan cuma 2 kali tanam gitu, Prof. Ya, betul. Satu siklus itu bisa berbeda beda tahun ya, beda musim tanam. Misalnya kalau siklus untuk yang daya gabung, bukan daya gabung. Siklus yang untuk yang seleksi berulang fenotip itu kan cuman 1 kali selfing, 1 kali saling silang. Dia cuma 2 tahun kan ini. Bukan 2 tahun, 2 musim tanam. Bisa 1 tahun. 2 musim tanam. Tapi kalau yang DGU, DGK ada satu musim tanam yang dia ngetes dulu. Berarti 3 musim tanam dia. Gitu. 1 siklus bisa 2 musim tanam, bisa 3 musim tanam. Itu 1 siklus. Akhir dari 1 siklus itu disimpan benihnya untuk kemudian nanti dievaluasi dievaluasi bersama-sama dengan yang lain. Yang ini saya katakan ini 1 siklus. Siklus 1, siklus 2, siklus 3. 1 siklus bisa 2 musim tanam, bisa 3 musim tanam. Jadi kalau sudah 10 siklus bisa 20 musim tanam atau 30 musim tanam, banyak juga itu. Maka ini saya kira Bapak Ibu kita harus tahu apa itu varietas bersari bebas dan bagaimana pembentukannya, walaupun realnya nanti Bapak Ibu akan bekerja dengan varietas hibrida untuk tanaman menjemput silang. Karena ini sulit, yang menjemput sendiri itu sulit. Varietas bersari bebas itu tidak mudah ternyata. Yang varietas bersari bebas yang dilakukan orang adalah varietas bersari bebas dari seleksi massa. Itu gampang itu. Siklus 3 kalau sudah dapat gitu. Ya. Kemunculan misalnya dulu ya awal-awal jagung manis Hawaii Bogor muncul. Itu berarti Hawaii Bogor itu seleksi massa di Bogor itu. Ya, masih ada beredar sekarang Hawaii Bogor ya. Jagung manis Hawaii Bogor itu masih ada. Itu berasal dari varietas bersari bebas, seleksinya ada seleksi massa. Seleksi massa yang paling gampang dilakukan terus menerus begitu. Tapi kita harus bentuk atau buat lahan sedemikian rupa agar dia tidak terkecoh oleh lingkungan. Itu saya kira Bapak Ibu, ada lagi? Satu lagi. Mbak Eda, silakan Mbak Eda. Silakan. Silakan Mbak Daya. Apa-apa. Oke, terkait yang tadi Prof seleksi berulang fenotipe. Kan tanamannya kan belum menghasilkan tongkol kan. Nah, yang kita pilih secara fenotipe itu apakah batangnya misal besar tetapi tidak terlalu tinggi atau seperti apa, Prof? Ya, bagus saya kira pertanyaannya Mbak Daya. Kan kita melakukan seleksi ini adalah seleksi vegetatif ini. Kita belum punya tongkol di sini. Nah, oleh karena itu kita harus tahu sejarahnya. Bukan tahu sejarah, kita harus tahu korelasi-korelasi dengan hasil. Misalnya yang diameternya besar, yang ini kita kayaknya berhubungan dengan itu, berhubung hasil tinggi. Itu yang pertama. Sehingga yang kita seleksi itu adalah yang punya diameter bagus semua, kemudian perform tongkol awal sudah bagus. Kemudian ketika kita lakukan selfing, ada seleksi tahap kedua Mbak Daya. Ketika tongkolnya sudah bagus, yang tongkolnya tidak bagus, ketika tongkolnya sudah keluar, yang tongkolnya tidak bagus kita tidak lanjutkan. Sehingga kalau kita misalnya akan mengambil 20%, maka sesungguhnya kita seleksi tahap 1 50%. 50% kita lakukan seleksi dan selfing. Nanti yang kita lanjutkan betul-betul hanya 20%. Karena tongkolnya belum keluar. Ketika kita selfing, dapat tongkolnya, ternyata tongkolnya kurang bagus, tinggal. Jadi 30% sudah tertinggal, tidak bisa kita lanjutkan. Gitu. Jadi kita harus 2 tahap sebelum kita lakukan selfing, kita harus seleksi dulu. Karena kalau seleksinya sudah ada tongkol, nggak bisa selfing lagi kan, sudah keluar tongkolnya. Nggak bisa. Bertahap, 2 tahap. Sehingga seleksi tahap awal itu jumlah tanamannya harus lebih banyak. Karena nanti banyak yang ditinggal. Karena setelah tongkolnya keluar baru kita ketahuan. Atau nanti bukan tongkolnya keluar, ketika sudah jadi sudah jadi benihnya, dipanen saja semua kan, sudah dibariskan, itu diberi nomor. Oh ternyata yang ini tongkolnya kurang bagus. Jadi ketika sudah dipanen itu baru ketahuan tongkolnya, baru kita buang-buang yang tidak kita harapkan. Itu kira-kira Mbak Daya. Ya, jadi
kreativitasnya tentu adalah kreativitas dari pemulia sendiri, bagaimana caranya. Ini adalah rule umum. Nah, kenyataan di lapangan, Bapak Ibu sebagai pemulia lah yang tahu kapan kita melakukan seleksi, kapan harus membuang dan lain sebagainya. Itu betul-betul kita harus tahu kondisi di lapangan. Tadi saya katakan dari ribuan tanaman di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita seleksi individu, tidak mungkin kita ukur 3 tanaman, kemudian ukur diameter batang. Ya, Mbak Daya ya, kalau ada 10.000 kita mau ukur gitu, gempor itu. Sehingga kita harus tahu persis perform tanaman. Karena kita seleksi individu ya Bapak Ibu. Ketika kita seleksi individu, yang terada di benak kita adalah art, seni. Dan kita sudah tahu bahwa diameternya seperti ini, tongkolnya akan bagus. Jadi kita hanya menginstruksikan saja ke anak buah kita, ini pilih, gitu ya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Nah, oleh karena itu kalau Anda harus terlibat dengan tanaman ini, betul-betul harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari karakter tanaman itu. Jadi kalau Anda membawa tali rapia atau membawa apalah sebagai penanda, mau cat, kalau Pak Namitaan bawa cat itu biasanya. Dicat, dipilok tanamannya. Ini tanaman terpilih, ini tanaman terpilih. Nanti anak-anaknya tinggal melakukan shelving, kalau dia shelving. Bukan anak-anak ya, tenaga lapangnya barangkali. Ya. Atau kalau kita kerja sendiri, kita sendiri yang kerjakan. Shelvingnya juga kita sendiri. Kita sendiri. Kadang-kadang sebagian dari pemulia kita kondisinya menyedihkan seperti itu. Melakukan sendiri semuanya. Kalau di negara-negara besar, Kanada ya mereka punya tenaga yang melakukan kegiatan itu. Tenaga lapang gitu ya, teknisi lapang. Kalau kita seperti itulah kondisinya. Saya suka menyampaikan ke IPB. Kondisi pemulia kita seperti itu. Ya mulai dari melakukan koleksi dengan diri sendiri, melakukan crossing sendiri, melakukan seleksi sendiri, melakukan penanaman sendiri, melepas varietas sendiri, pengujian sendiri, menjualnya juga sendiri. Itu kondisi kita. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Ayo tadi Mas Undang. Ini mungkin Prof. Kan yang namanya seleksi year to row ya Prof. Apakah Ya. cuma berlaku pada jagung saja atau bisa pada tanaman lain Prof? Nah, bagus ya pertanyaannya Mas. Nah, year to row itu adalah tongkol ke baris. Tanaman modelnya adalah jagung. Tapi bisa kita lakukan untuk tanaman-tanaman menyebut silang lainnya. Semangka, ya. Kemudian tanaman betimunan lainnya, betimunan itu seleksinya year to row. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, year to row itu juga, tadi kan saya menyedaskan tentang part-part atau ruh dari masing-masing seleksi, Bapak Ibu. Seleksi massal seperti ini, year to row seperti ini. Seleksi berulang fenotip seperti ini, DGW-DGK seperti ini. Pada kenyataannya nanti Bapak Ibu akan menggabungkan berbagai metode seleksi ini. Bisa seperti itu. Year to row nanti hubungannya dengan apa? Hibrida. Nanti year to row juga dipakai di sana. Misalnya seperti itu. Year to row, seleksi, shelving, year to row. Itu kan evaluasi. Nah, tapi kalau akan menerapkan seleksi ini sampai tanaman bersari bebas, maka bisa digunakan untuk semua yang tidak bertongkol juga. Jadi berbuah gitu misalnya. Semangka itu kan berbuah. Mentimun itu juga berbuah. Dari satu individu menjadi satu baris. Itu adalah year to row. Saya kira seperti itu. Ada lagi, Pak Ibu? Ya, jadi ini adalah review Bapak Ibu. Saya kira bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tadi saya kira sangat baik ya, sudah kita diskusikan. Ya, inilah harapan saya meskipun materinya mungkin mirip-mirip dengan materi pada mata kuliah lain karena ini review, maka banyak hal yang terungkap dari pertanyaan-pertanyaan tadi berdasarkan kasus, berdasarkan informasi atau berdasarkan pengalaman dari Pak Ibu sekalian. Saya sangat senang ya kita bisa mengungkap banyak hal ya dari diskusi-diskusi ini. Ya, kita lanjutkan pertemuan pada pertemuan berikutnya. Kelihatannya minggu depan sudah mulai UTS ya Bapak Ibu. Kita akan bertemu di pertemuan ke-8 setelah UTS. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.